Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri Asyidik dari Prodi Studi Islam Interdisipliner. Kali ini aku akan membahas sebuah materi tentang pembagian waris menurut adat Jawa. Salah satu topik menarik dalam kajian hukum kewarisan di Indonesia, karena selain hukum Islam, masyarakat itu juga hidup sistem hukum adat yang masih dipraktikkan turun-menurun menjadi sebuah tradisi. Yuk kita bahas ya, bagaimana sebenarnya masyarakat Jawa khususnya, karena saya ambil Jawa ya, membagi harta warisan menurut adatnya. Masuk ke bab selanjutnya. Konteks pluralisme hukum waris di Indonesia. Sebelum masuk ke lebih yang detail ya, penting untuk kita pahami dulu bahwa di Indonesia berlaku apa yang disebut pluralisme hukum waris. Artinya ada beberapa sistem hukum yang hidup berdampingan. Ada hukum waris Islam, ada juga hukum waris perdata, ada hukum waris adat yang berbeda-beda di setiap daerah tergantung sistem kekerabatan masyarakatnya. Nah, adat Jawa ini adalah salah satu contoh sistem kewarisan adat yang paling banyak dipraktikkan mengingat jumlah penduduk suku Jawa yang besar ya di Indonesia. Sistem kekerabatan Jawa ini parental ada bilateral ya. Ini yang harus kita pahami dulu, adalah sistem kekerabatan masyarakat Jawa bersifat parental bilateral. Ini berbeda dengan sistem patrilineal seperti di Batak atau matrilineal seperti di Minangkabau. Dalam sistem parental, garis keturunan ditarik dari dua arah sekaligus, yaitu dari pihak ayah maupun pihak ibu. Konsekuensinya adalah dalam hal warisan anak laki-laki dan anak perempuan pada dasarnya berkedudukan sama sebagai ahli waris. Tidak ada yang secara otomatis diutamakan atau disingkirkan hanya karena jenis kelamin, sebagaimana mungkin terjadi pada sistem kekerabatan lain. Prinsipal ini nanti mungkin ya agak harus ke Indonesiain ya. Sepikul segendongan. Nah, apa itu? Ini adalah salah satu prinsip yang terkenal dalam pembagian warisan adat Jawa. Spikul segendongan tadi. Segendongan, sorry ya. Istilah ini secara harfiah menggambarkan cara membawa barang. Spikul adalah cara membawa barang dengan dipikul di pundak menggunakan dua keranjang di kanan kiri. Sedangkan segendongan adalah cara membawa barang dengan digendong di depan atau belakang tubuh. Namun dalam konteks waris, prinsip ini bermakna bahwa bagian anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Mirip dengan rasio 2/1 yang juga dikenal dalam hukum waris Islam. Meskipun dasar filosofinya berbeda, dalam adat Jawa rasio ini dikaitkan dengan tanggung jawab anak laki-laki yang secara adat dianggap lebih besar dalam menopang keluarga dan merawat orang tuanya loh di masa tua. Tapi ya perlu dicatat nih, praktik ini juga tidak selalu kaku diterapkan di banyak keluarga Jawa modern, khususnya modern nih, zaman modern. Pembagian sering dilakukan secara musyawarah mufakat. Bahkan tidak jarang harta dibagi antara anak laki-laki dan perempuan tergantung kesepakatan konsensus keluarga. Hal-hal khas lain dalam hak waris adat Jawa. Mungkin ada beberapa hal khas yang lain yang perlu kita ketahui. Pertama, itu harta gonogini, yaitu harta bersama. Harta yang diperoleh suami istri selama pernikahan. Namun harus dipisahkan terlebih dahulu dari harta warisan. Jadi kalau ada pasangan yang salah satunya meninggal, separuh dari harta gonogini ini adalah hak pasangan yang masih hidup, bukan bagian dari harta warisan yang dibagi ke anak-anak. Kedua, adanya konsep anak angkat atau anak yang diasuh. Di dalam Jawa bisa mendapatkan bagian warisan tertentu meskipun secara nasab bukan anak kandung, sebagai bentuk juga penghargaan atas pengasuhan. Yang ketiga itu adalah musyawarah keluarga, menjadi kunci utama. Berbeda dengan hukum Islam ya, bagiannya sudah ditentukan pasti fardu. Dalam adat Jawa, keputusan akhir sangat bergantung pada kesepakatan bersama seluruh ahli warisnya, sering dipimpin oleh anggota keluarga yang dituakan. Contoh sederhana, jika menggunakan prinsip spikul segendongan 2/1, maka totalnya dibagi menjadi 3
bagian. Anak laki-laki mendapat 2 bagian yaitu 600 juta dan anak perempuan mendapat 1 bagian yaitu 300 juta. Namun sekali lagi nih, ini bisa berubah jika keluarga sepakat untuk membagi rata, misalnya masing-masing mendapatkan 450 juta. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa pembagian waris di adat Jawa khususnya didasarkan pada sistem kekerabatan parental atau bilateral dengan prinsip yang terkenal yaitu sepikul segendongan, di mana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian. Meskipun dalam prakteknya sangat terbuka untuk bermusyawarah, bermufakat, kesepakatan keluarga. Ya, memahami sistem waris adat Jawa ini penting ya bagi kita khususnya yang tinggal di lingkungan masyarakat Jawa, karena pada prakteknya hukum adat ini masih hidup berdampingan dengan hukum Islam dan hukum negara. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.